Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, berdiri sebuah warung sembako sederhana milik seorang perempuan paruh baya bernama Bu Sumiati. Warung itu tidak besar, hanya bangunan kayu dengan dinding setengah papan setengah tembok, atap genteng yang sudah lumutan, dan pintu kayu yang sering berderit kalau dibuka. Letaknya di pinggir jalan desa, bersebelahan dengan rumahnya sendiri. Warung ini sudah lama berdiri tapi dulu sepi, hanya beberapa orang tetangga yang belanja sekadarnya. Kadang ada pembeli, kadang tidak ada sama sekali. Bahkan beberapa kali, dagangan seperti sayuran, telur, atau beras sering basi dan rusak sebelum laku terjual. Bu Sumiati sering mengeluh kepada suaminya yang bekerja sebagai buruh tani. "Pak, kapan ya warung iki iso rame? Rasane koyo nyen wae, saben dina sepi malah akeh rugine." Begitu keluhnya dalam bahasa Jawa halus. Sang suami hanya menghela napas, karena memang kondisi ekonomi mereka serba pas-pasan. Namun entah sejak kapan, keadaan warung sembako itu berubah drastis. Tiba-tiba saja, dalam waktu singkat, warung Bu Sumiati menjadi ramai luar biasa. Setiap pagi, orang-orang berbondong-bandong belanja ke warung itu. Mulai dari ibu-ibu rumah tangga yang mencari kebutuhan dapur, bapak-bapak yang hendak berangkat kerja, sampai anak-anak kecil yang membeli jajanan. Anehnya, meskipun pembeli datang silih berganti, dagangan Bu Sumiati tidak pernah habis. Stok beras selalu tersedia, gula pasirnya putih dan halus, minyak gorengnya bening seperti baru disaring, dan telur ayamnya tidak pernah busuk meski ditumpuk berhari-hari. Warga desa pun mulai bertanya-tanya, "Kok iso yo warung segede iku dagangane ora antek-entek? Kabeh koyo anja we ora ono sing bosok." Begitu gumam salah satu tetangga. Beberapa warung lain di sekitar situ mulai merasa iri sekaligus heran, karena dagangan mereka justru makin sepi. Pembeli yang biasanya ke warung lain kini beralih semua ke warung Bu Sumiati. Bukan hanya itu, yang membuat orang semakin curiga adalah perubahan penampilan Bu Sumiati sendiri. Dahulu ia sering terlihat lusuh, baju sederhana yang kadang sudah pudar warnanya, wajah letih karena seharian menjaga warung dengan hasil sedikit. Tapi sekarang, wajahnya tampak lebih segar, kulitnya seakan lebih cerah, dan senyumnya sering terlihat ramah pada pembeli. Kadang-kadang ia mengenakan kain batik baru atau perhiasan emas tipis di tangannya. Orang-orang yang memperhatikan mulai berbisik-bisik, "Iki lo, zaman saiki enjot. Orang mungkin wong sing biyen kerap ngeluh saiki langsung sugih mendadak koyong ini." Mula-mula orang-orang hanya mengira kalau Bu Sumiati mendapat bantuan modal dari anaknya yang kerja di luar kota, atau mungkin ada saudara yang membantu. Tetapi semakin hari, keanehan demi keanehan mulai muncul. Beberapa warga mengatakan kalau setiap kali mereka membeli beras dari warung Bu Sumiati, rasanya berbeda. Tidak hanya wangi, tapi ada rasa gurih aneh yang membuat orang ingin makan lagi dan lagi. Minyak gorengnya juga berbeda. Konon masakan yang digoreng dengan minyak dari warung itu jadi lebih enak dan tidak cepat basi. Disinilah orang-orang mulai merasa tidak nyaman. "Apa ora ono sing aneh karo iki kabeh?" tanya seorang ibu pada tetangganya. Lalu gosip pun mulai berkembang. Ada yang bilang Bu Sumiati melakukan pesugihan. Ada pula yang menyebut ia rajin melakukan ritual aneh di belakang rumah. Salah satu tetangga, seorang bapak tua yang rumahnya tidak jauh dari warung, pernah mengaku mendengar suara aneh di malam hari. "Aku ki krungu tangisan bayi rek. Jelas banget suarane, koyo ono bayi nangis minta digendong. Padahal Omah Sumiati kui ora ono bayi cilik." Cerita itu cepat menyebar ke telinga warga. Ada yang percaya, ada pula yang menganggap hanya halusinasi orang tua. Tapi sejak kabar itu muncul, banyak warga yang diam-diam memperhatikan warung Bu Sumiati dengan lebih waspada.
Suatu pagi, ada kejadian yang membuat banyak orang semakin yakin kalau ada sesuatu yang tidak wajar. Seorang ibu membeli telur setengah kilo di warung itu. Sesampainya di rumah, saat telur itu hendak dimasak, tiba-tiba dari salah satu telur terdengar suara lirih, seperti suara bayi menangis pelan. Wah, sang ibu terkejut bukan main, langsung melempar telur itu ke tanah sampai pecah. Anehnya, isinya bukan kuning telur biasa, melainkan cairan kental berwarna merah tua, mirip darah segar. Kejadian itu membuat si ibu ketakutan dan tidak berani cerita ke banyak orang. Hanya kepada tetangga dekatnya ia berani mengungkapkan dengan nada berbisik seolah takut ada yang mendengar. Waktu demi waktu, orang-orang mulai semakin yakin bahwa warung Bu Sumiati tidak wajar. Tapi yang membuat mereka bingung adalah, meskipun gosip sudah tersebar, tetap saja orang-orang tidak bisa menolak untuk belanja di sana. Seolah-olah ada daya tarik aneh yang membuat orang ingin kembali lagi. Ada yang bilang mereka merasa ketarik begitu lewat di depan warung itu. Ada yang bilang aroma dari dalam warung sangat wangi, berbeda dengan warung lain. Suatu hari, ada seorang pemuda bernama Rudi yang iseng bertanya langsung pada Bu Sumiati. Dengan nada bercanda ia berkata, "Bu, kok waren saiki rame terus tuh?" Opo Bu Sumiati pasang penglaris iki? Bu Sumiati hanya tersenyum samar, lalu menjawab dengan tenang, "Sing penting rejeki iku saka Gusti Allah leh. Wong dagang yo kudu usah, kudu isep." Jawaban itu terdengar wajar, tapi sorot mata Bu Sumiati saat menjawab membuat Rudi merinding. Tatapannya tajam, seolah menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Malam harinya, Rudi mengalami mimpi aneh. Ia melihat dirinya sedang berdiri di depan warung Bu Sumiati, tapi warung itu dipenuhi suara tangisan bayi. Dari dalam warung, terlihat tangan kecil meraih keluar dari karung beras. Rudi terbangun dengan keringat dingin. Dadanya berdebar kencang. Ia merasa itu bukan mimpi biasa. Sejak saat itu, Rudi enggan belanja ke warung Bu Sumiati lagi. Tapi lain halnya dengan warga lain yang tetap saja datang. Bahkan beberapa orang mengaku pernah mengalami hal mistis setelah belanja di sana. Seorang ibu yang membeli minyak goreng tiba-tiba mendengar bisikan halus di telinganya saat menuang minyak itu ke wajan. Bisikan yang berkata lirih, "Aku lapar." Suara itu hanya terdengar sekali, tapi cukup membuat sang ibu ketakutan dan langsung membuang minyak itu. Semakin lama, gosip tentang warung Bu Sumiati semakin meluas. Ada yang bilang Bu Sumiati menyimpan sesajen di belakang warung. Ada pula yang mengaku pernah melihat ia membawa sesuatu di tengah malam, seperti buntalan kain yang bergerak-gerak, lalu menghilang di bawah pohon beringin tua di dekat sawah. Semua cerita itu membuat suasana desa jadi penuh rasa takut. Tapi anehnya, orang tetap saja tidak bisa lepas dari warung sembako itu. Warung Bu Sumiati kini bukan hanya tempat belanja, tapi juga jadi bahan pembicaraan utama di desa itu. Orang-orang bertanya-tanya, apa benar ia menggunakan tumbal bayi untuk pesugihan? Ataukah semua itu hanya gosip yang dibesar-besarkan? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi, satu hal yang jelas, setiap kali orang melintas di depan warung itu, entah siang atau malam, selalu ada rasa merinding yang sulit dijelaskan. Dan sejak itulah cerita mengerikan tentang warung sembako Bu Sumiati mulai menjadi misteri yang menakutkan bagi seluruh warga desa. Sejak perubahan yang terjadi di warung Bu Sumiati, warga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya dianggap biasa. Minyak goreng yang dijual di warung itu selalu terlihat bening, jernih seperti air baru saja disaring. Tidak pernah ada bau tengik seperti yang biasa ditemukan di warung lain. Bahkan, ketika dipakai menggoreng, masakan menjadi lebih renyah, tidak cepat gosong, dan katanya rasanya jauh lebih gurih. Banyak ibu-ibu yang pulang dari sana tersenyum, bercerita bahwa anak-anak mereka jadi lahap makan, padahal biasanya susah disuapi. Beras yang dijual di warung itu juga tidak kalah aneh. Setiap butirnya putih bersih dan mengeluarkan aroma wangi yang begitu khas, seperti padi yang baru saja dipanen. Orang-orang desa yang sudah puluhan tahun akrab dengan beras tahu betul kalau beras yang dijual Bu Sumiati bukan beras biasa. "Iki berasnya kok wangi, koyo wis dicampur kembang melati," begitu kata seorang ibu sambil menimang karung beras kecil yang baru dibelinya. Namun, meski berbeda dari biasanya, tidak ada satupun yang berani mengeluh. Justru mereka semakin ketagihan untuk kembali membeli. Gula pasir yang dijual Bu Sumiati pun selalu tampak halus dan bersih, tidak pernah menggumpal meski cuaca lembab. Aneh rasanya, karena di warung lain,
Gula seringkali lengket dan harus ditumbuk dulu sebelum dipakai. Tapi di warung Bu Sumiati, gula itu seperti selalu baru. Beberapa orang bahkan mengatakan, teh manis yang dibuat dari gula tersebut terasa lebih enak, lebih segar. Seolah ada sesuatu yang membuat siapapun yang meminumnya ingin menambah gelas kedua, ketiga, bahkan keempat. Warung-warung lain di sekitar itu mendadak jadi sepi. Ibu-ibu yang dulu setia belanja di warung lain kini memilih datang ke Bu Sumiati. Para pedagang kecil yang biasanya menjual jajanan atau kebutuhan dapur mulai mengeluh. Kok kabeh wong saiki pado enggoyak-koyak menyang Warin Sumiati. Padahal biyen Warin sepi, saiki malah koyo pasar wae. Bahkan ada salah satu pemilik warung di ujung jalan yang terpaksa menutup dagangannya karena tidak ada lagi pembeli, yang membuat semakin janggal. Meski setiap hari warung Bu Sumiati dipenuhi orang, stok dagangannya tidak pernah habis. Beras seolah selalu ada, gula tidak pernah berkurang, minyak goreng tidak pernah kosong. Orang-orang mulai bertanya-tanya, dari mana sebenarnya Bu Sumiati mendapatkan semua barang itu? Biasanya pedagang kecil di desa harus membeli barang dari tengkulak atau pasar induk di kota. Dan mereka tahu betul betapa sulitnya menjaga stok tetap penuh. Namun, entah bagaimana, Bu Sumiati tidak pernah terlihat pergi ke pasar induk. Bahkan beberapa tetangga mengaku tidak pernah melihat ada mobil atau motor membawa barang dalam jumlah besar ke rumahnya. Suatu sore, ada seorang pemuda bernama Bowo yang mencoba memperhatikan lebih dekat. Ia sering nongkrong di pos ronda yang letaknya tidak jauh dari warung Bu Sumiati. Dari sana, ia bisa melihat jelas siapa saja yang keluar masuk warung itu. Anehnya, meski banyak orang yang keluar membawa belanjaan, karung beras dan botol minyak di rak warung itu tidak pernah tampak berkurang. Bahkan saat sore menjelang malam, ketika seharusnya stok mulai menipis, isi warung itu tetap penuh seperti semula. Lah piye? Iki? Opo barange aiso metu dewe? Gumamnya pelan sambil mengernyitkan dahi. Cerita aneh mulai terdengar dari para pembeli. Seorang ibu bernama Mbok mengaku pernah membeli setengah liter minyak goreng. Namun saat sampai di rumah, ia merasa minyak itu lebih dari setengah liter. Ketika dituangkan ke botol, minyak itu terus mengalir, tidak habis-habis, seolah jumlahnya bertambah dengan sendirinya. Ia ketakutan, buru-buru menutup botol itu, lalu membawanya kembali ke warung Bu Sumiati dengan alasan ingin menukar. Bu Sumiati hanya tersenyum samar dan berkata, "Ora usah kuatir Bu, rezeki panjenengan, kadang sing luwi iku berkah." Senyumnya tampak hangat, tapi tatapan matanya dalam dan menusuk, membuat Mbok Na gemetar dan tidak berani membantah. Ada pula cerita dari seorang bapak bernama Pak Karjo. Ia membeli gula pasir 1 kilo, tapi ketika tiba di rumah, saat menuangkan gula itu ke dalam toples, ia menemukan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di antara butiran gula putih itu, ada benda kecil berwarna merah, mirip potongan daging mentah. Pak Karjo kaget, tapi anehnya, benda itu hanya terlihat sekilas. Ketika ia kembali mengaduk gula tersebut, benda merah itu hilang begitu saja. Merasa tidak percaya dengan matanya, ia hanya bisa diam. Namun sejak hari itu, ia tidak pernah lagi berani membuat teh manis dari gula Bu Sumiati. Desas-desus makin merebak. Ada yang bilang, barang dagangan Bu Sumiati bukanlah barang biasa, melainkan sudah dicampur sesuatu. Ada yang percaya, ia menggunakan penglaris, semacam benda gaib yang bisa membuat pembeli ketagihan. Beberapa orang tua di desa bahkan berbisik bahwa barang-barang itu dicampur dengan sesuatu yang berasal dari tumbal. Beras sing wangi kuwi, dudu beras sembarangan, sing tak krungu, ono campuran saka sukmo bayi, bisik seorang nenek pada cucunya. Sang cucu langsung merinding mendengarnya. Meski tidak sepenuhnya paham maksudnya di malam hari, beberapa orang yang rumahnya berdekatan dengan warung Bu Sumiati mulai merasakan keganjilan. Ada yang mencium bau amis darah yang samar-samar keluar dari arah warung. Ada juga yang mendengar suara cekikikan kecil seperti anak-anak bermain. Padahal jelas-jelas tidak ada siapapun di sana. Bahkan seorang pemuda yang pulang larut malam setelah ronda mengaku melihat sesuatu yang membuatnya tidak bisa tidur. Ia melihat sekelebat sosok kecil seperti bayi merangkak di depan warung, lalu menghilang begitu saja. Saat diceritakan kepada teman-temannya, mereka hanya bisa terdiam, tidak tahu harus percaya atau menganggapnya halusinasi. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika seorang anak kecil bernama Sari membeli permen di warung itu. Saat pulang,
Ia menangis ketakutan. Ketika ditanya ibunya, Sari berkata bahwa ia melihat bayi kecil duduk di pojokan warung. Matanya merah menyala, tubuhnya pucat, dan bibirnya tersenyum sambil menunjuk ke arah Sari. Ibunya langsung pucat mendengar cerita itu, lalu bersumpah tidak akan membiarkan anaknya belanja di warung itu lagi. Meski gosip dan cerita aneh semakin banyak, tetap saja orang-orang terus mendatangi warung Bu Sumiati. Seakan ada kekuatan gaib yang membuat mereka tidak bisa menolak. Bahkan orang-orang yang sudah berniat untuk berhenti belanja di sana, pada akhirnya kembali juga, entah dengan alasan apa. Ada yang bilang, jika tidak membeli di sana, mereka merasa gelisah. Ada perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Semakin lama, keanehan itu makin nyata. Setiap kali ada orang membeli beras, entah kenapa, mereka selalu merasa lapar lebih cepat dari biasanya. Nasi yang dimasak terasa enak, tapi tidak pernah membuat kenyang. Seorang bapak sampai mengeluh, "Aku iki mangan wis piring kaping telu, tapi rasane isi kosong wae wetengku." Istrinya pun merasa heran, karena sebelumnya tidak pernah terjadi hal semacam itu. Beberapa orang yang mulai sadar akan keanehan ini mencoba menghindari, tapi tidak semua bisa melakukannya. Ada yang merasa seolah tubuhnya dipaksa untuk kembali ke warung itu. Ada yang bermimpi didatangi Bu Sumiati, tersenyum sambil berkata, "Mampir meneh yo, tuku berasku, tuku gulaku." Suara itu begitu nyata, sampai membuat mereka berkeringat dingin saat terbangun. Suatu malam, seorang pemuda yang tinggal tepat di depan warung itu tidak sengaja melihat sesuatu dari celah pintu kayu warung Bu Sumiati. Pintu itu tidak tertutup rapat, dan dari sana ia bisa melihat Bu Sumiati duduk di lantai, dikelilingi karung-karung beras. Tangannya bergerak seperti sedang mengelus sesuatu. Saat diperhatikan lebih saksama, ternyata ia sedang mengelus kepala kecil seorang bayi yang duduk di atas karung beras. Bayi itu tidak normal, matanya hitam legam, mulutnya terbuka lebar dengan gigi-gigi tajam. Pemuda itu langsung mundur. Tubuhnya gemetar hebat, hampir tidak bisa berdiri. Sejak malam itu, ia jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin, dan hanya bisa berbaring lemas di rumah selama berhari-hari. Cerita demi cerita tentang keanehan dagangan Bu Sumiati semakin banyak. Tapi yang mengherankan, meski semua orang tahu ada yang tidak beres, tetap saja warung itu tidak pernah sepi. Malah semakin hari, semakin ramai. Orang-orang luar desa pun mulai berdatangan karena mendengar kabar bahwa warung itu menjual barang-barang murah dan selalu enak. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal yang jelas, dagangan Bu Sumiati bukanlah dagangan biasa. Seiring berjalannya waktu, gosip tentang warung sembako Bu Sumiati makin tak terbendung. Hampir setiap sudut desa membicarakan hal yang sama. Dari mulut ke mulut, cerita itu menyebar. Dan setiap kali diceritakan, rasanya semakin menakutkan. Orang-orang mulai berbisik di pinggir jalan, di sawah, di sumur, bahkan di pos ronda. Siala kisah Bu Sumiati sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Banyak yang percaya bahwa semua keberuntungan Bu Sumiati bukanlah hasil kerja keras semata. Mereka yakin ada sesuatu yang lebih gelap di balik kesuksesan warung kecil itu. Orang-orang desa mulai menautkan kejadian-kejadian aneh dengan keberadaan warung Bu Sumiati. Setiap kali ada ayam kampung yang tiba-tiba mati tanpa sebab, mereka berbisik, "Iki mesti tumbale Sumiati maneh." Kalau ada bayi yang sakit mendadak di kampung sebelah, kabar pun cepat menyebar. Sing tak rungokne, tangisan bayi ikut tekan waren Sumiati saben malam Jumat Kliwon. Tetangga terdekat Bu Sumiati adalah keluarga Pak Raharjo. Rumahnya hanya berjarak beberapa meter dari belakang warung itu. Pak Raharjo dan istrinya sering mengaku mendengar suara-suara aneh di malam hari, terutama saat Jumat Kliwon. Suara itu terdengar lirih, samar, kadang seperti suara bayi menangis, kadang berubah jadi suara perempuan tertawa cekikikan, yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara itu tidak pernah terdengar jelas, seolah datang dari jauh, tapi juga dekat sekaligus. "Pak, aku ki krungu maneh, tangisane bayi iku, koyo nangis kepingin digendong," kata istrinya suatu malam dengan suara gemetar. Pak Raharjo hanya bisa diam, menelan ludah, lalu menjawab lirih, "Wis, ojo direken. Sing penting awak dewe ojo melu campur. Iki dudu urusan kita." Namun, meski berusaha menutup telinga, suara-suara itu tetap datang, terus-menerus,
membuat mereka sulit tidur. Bahkan anak perempuan mereka yang berusia 10 tahun pernah terbangun tengah malam dan berkata, "Bu, ana bayi nangis nang pawon." Suarane cedak banget. Seisi rumah langsung terdiam, wajah pucat, tak berani keluar kamar untuk memastikan. Sementara itu, gosip makin liar. Di pos ronda, para pemuda sering berkumpul sambil bergurau. Tapi begitu nama Bu Sumiati disebut, suasana mendadak hening. Salah seorang pemuda, Wawan, pernah berseloroh, "Aku arep nyoba ngintip Warins pas bengi. Sopo ngerti beneran ana bayi nangis." Namun yang lain langsung melarang keras. "Ojo sembrono, Wan. Kowe orang ngerti akibatnya. Wong-wong sing nyoba ngintip kui akeh sing." Akhirnya lara ora ketulungan. Kata-kata itu membuat Wawan urung berniat macam-macam. Ada cerita yang membuat gosip semakin dipercaya. Seorang ibu yang tinggal di sebelah warung Bu Sumiati pernah mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di belakang rumah itu saat tengah malam. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arahnya. Ibu itu langsung menutup jendela ropet-ropet dan berdoa sepanjang malam. Esok harinya, ketika ia mencoba menyinggung hal itu pada Bu Sumiati, wanita itu hanya tersenyum samar tanpa menjawab apa-apa. Senyum itu begitu aneh, membuat si ibu merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Orang-orang desa tahu, malam Jumat Kliwon memang malam yang dianggap angker. Banyak orang memilih menghindari keluar rumah pada malam itu. Namun sejak gosip tentang tangisan bayi dari arah warung Bu Sumiati merebak, malam Jumat Kliwon di desa itu terasa semakin mencekam. Jalanan menjadi lebih sepi. Suara jangkrik lebih nyaring, dan angin malam seolah membawa bisikan yang menakutkan. Tetangga terdekat semakin resah. Mereka tidak berani menegur langsung, karena dalam hati kecil mereka ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Seakan-akan, kalau mereka berani menyinggung soal tangisan bayi itu, sesuatu yang buruk akan menimpa mereka. Bahkan seorang bapak yang dulunya cukup berani, suatu malam hendak mengetuk pintu rumah Bu Sumiati untuk memastikan. Tapi baru saja ia mengangkat tangan, telinganya dipenuhi suara bayi menangis kencang sekali. Padahal jelas-jelas tidak ada bayi di sana. Saking kaget dan takutnya, ia langsung jatuh terduduk di tanah, lalu pulang terbirit-birit. Sejak itu, ia tidak pernah berani mendekat lagi. Gosip itu pun semakin berlapis. Ada yang mengatakan kalau tangisan bayi itu berasal dari tumbal pesugihan yang dilakukan Bu Sumiati. Menurut cerita orang-orang tua di desa, ada jenis pesugihan yang meminta tumbal bayi, entah dari janin yang belum lahir, atau roh bayi yang meninggal dengan cara tidak wajar. Tumbal itu dipercaya akan menjaga dagangan tetap laris, rezeki mengalir deras, dan pembeli selalu ketagihan. Tapi konsekuensinya, tangisan bayi itu akan terus terdengar di sekitar tempat tumbal itu berada. Cerita makin menyeramkan ketika seorang dukun desa, Mbah Rono, ikut berkomentar. Orang-orang mendatanginya, menanyakan apa sebenarnya yang terjadi di warung Bu Sumiati. Mbah Rono hanya menggeleng pelan dan berkata dengan suara berat, "Aku ra aiso campur. Nanging sing jelas, yen tangisan bayi kuwi bener krungu saben Jumat Kliwon, iku tanda yen ono janji gaib sing wis digawe. Sing ngegawe janji kuwi sing ngerti. Nek kau melamulo awakmu." Kata-kata itu membuat warga semakin yakin bahwa ada sesuatu yang kelam di balik warung itu. Beberapa kali, ada warga luar desa yang datang belanja ke warung Bu Sumiati. Mereka tidak tahu gosip yang beredar. Anehnya, setelah belanja, beberapa orang mengaku mengalami kejadian aneh di rumah mereka. Ada yang tiba-tiba mendengar suara bayi menangis di dalam kamar, padahal rumahnya kosong. Ada pula yang bermimpi didatangi seorang perempuan berambut panjang membawa bayi. Mereka yang mengalami kejadian itu kemudian tidak berani lagi kembali ke desa tersebut. Namun bagi warga desa sendiri, meski takut, mereka tidak bisa benar-benar meninggalkan warung itu. Kebutuhan sehari-hari membuat mereka tetap kembali. Bahkan sebagian merasa seperti ada yang mendorong mereka untuk tetap membeli di sana, meski dalam hati merasa ngeri. Mereka tahu, setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, suara tangisan itu akan terdengar lagi. Tapi mereka memilih diam, pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak tahu, karena rasa takut lebih besar dari keberanian mereka untuk menghadapinya. Semakin lama, bisikan tentang Bu Sumiati bukan hanya terdengar dari mulut ke mulut, tapi juga jadi cerita di luar desa. Orang-orang dari kampung sebelah mulai membicarakan warung itu. Ada yang penasaran, ada yang takut, ada pula yang hanya ingin ikut menyebarkan cerita seram. Tapi satu hal yang pasti,
Semakin dibicarakan, semakin terasa nyata. Desa yang tadinya tenang berubah menjadi desa yang penuh rasa curiga dan ketakutan. Malam-malam mereka kini dihantui oleh suara-suara aneh, oleh bayangan tak kasat mata, dan oleh bisikan yang tidak pernah hilang. Dan di tengah semua itu, warung Bu Sumiati tetap berdiri, tetap ramai, seolah tidak pernah terusik oleh segala gosip dan cerita menyeramkan yang menyelimutinya. Malam itu, suasana desa begitu lengang. Angin malam berhembus pelan, membuat dedaunan pisang di belakang rame-rama bergoyang, menimbulkan suara gemerisik yang terdengar aneh di telinga. Di langit, bulan tampak samar tertutup awan tipis, membuat cahaya malam terasa redup, lebih gelap dari biasanya. Malam itu kebetulan adalah malam Jumat Kliwon, malam yang sejak lama dianggap penuh dengan hal-hal tak kasat mata. Hampir semua warga desa memilih berdiam di rumah, menutup pintu rapat-rapat. Bahkan ada yang menyalakan dupa atau kemenyan di ruang tamu untuk menolak bala. Namun tidak semua orang bisa menahan rasa penasarannya. Seorang warga, namanya Sardi, sudah lama gelisah dengan cerita tentang warung Bu Sumiati. Hampir tiap malam, terutama malam Jumat Kliwon, ia mendengar suara tangisan bayi samar-samar yang berasal dari arah warung itu. Rasa takut tentu ada, tapi rasa penasarannya jauh lebih besar. Dalam hati kecilnya, ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam warung itu saat malam tiba. Nenek mungkrito, aku ra bakal ngerti tenan. Aku kudu weruh dewe, gumamnya lirih sambil menatap ke arah warung Bu Sumiati yang tampak gelap dari kejauhan. Sekitar jam 11 malam, saat sebagian besar warga sudah tertidur, Sardi diam-diam keluar rumah. Ia berjalan pelan, melewati jalan setapak di samping rumahnya, membawa senter kecil yang dibungkus kain agar cahayanya tidak terlalu terang. Setiap langkah terasa berat, karena di kepalanya sudah terbayang segala macam cerita seram tentang Bu Sumiati. Tapi ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya untuk memastikan gosip yang beredar. Begitu sampai di dekat warung Bu Sumiati, Sardi berjongkok di balik pohon pisang besar yang tumbuh tak jauh dari bangunan itu. Dari sana, ia bisa melihat jelas bagian belakang warung. Awalnya, semua terlihat biasa. Rumah dan warung itu tampak gelap, pintu tertutup rapat. Namun ketika ia menajamkan pandangan, samar-samar terlihat cahaya redup dari dalam. Seperti cahaya pelita atau lampu minyak, jantung Sardi berdegup kencang. Ia semakin menunduk, mengintip dengan hati-hati. Perlahan-lahan, pintu belakang warung itu terbuka, dan tampak sosok Bu Sumiati keluar. Perempuan paruh baya itu mengenakan kebaya hitam dengan kain batik. Rambutnya terurai panjang, wajahnya terlihat pucat diterpa cahaya lampu. Sardi langsung menahan napas. Takut kalau keberadaannya ketahuan, Bu Sumiati kemudian duduk di lantai belakang, di depan sebuah kuali besar yang diletakkan di atas tungku. Dari kuali itu keluar asap tipis, mengepul perlahan, membawa bau yang aneh. Bau anyir bercampur amis menusuk hidung hingga membuat Sardi hampir muntah. Ia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha agar tidak mengeluarkan suara sekecil apapun yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di samping kuali itu, ada sebuah boneka bayi. Boneka itu terlihat usang, terbuat dari kain putih yang sudah kotor, dengan bentuk menyerupai bayi kecil. Namun yang membuat Sardi hampir tak percaya dengan matanya sendiri. Boneka itu diolesi darah yang masih segar, merah pekat, menetes ke kain, hingga menimbulkan bercak menyeramkan. Dari aroma yang menusuk, Sardi bisa mengenali itu darah ayam hitam. Bu Sumiati mulai komat kamit membaca sesuatu. Suaranya lirih, seperti mantra, bercampur dengan hembusan napas berat. Ia menggerakkan tangannya pelan, sesekali menaburkan sesuatu ke dalam kuali. Asap semakin pekat, dan bau anyirnya semakin kuat. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam itu, terdengar suara tangisan bayi. Tangisan itu jelas, nyaring, seolah berasal langsung dari dalam kuali. Sardi terbelalak, matanya membesar, tubuhnya kaku. Ia tahu betul, di sekitar sana tidak ada bayi. Tapi suara itu terdengar begitu nyata, menusuk telinga, membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Tangisan itu bukan hanya sekali, semakin lama semakin keras, diselingi dengan suara rintihan yang membuat hati terasa sesak, seolah-olah ada bayi sungguhan yang sedang kesakitan. Bu Sumiati tetap duduk tenang, sesekali tersenyum samar sambil menatap kuali itu. Senyum itu begitu dingin,
seolah ia sedang menikmati suara tangisan itu. Sardi sudah hampir tak kuat menahan ketakutannya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Meski udara malam begitu sejuk, ia ingin lari, tapi tubuhnya serasa terkunci. Tangisan bayi itu terus terdengar. Kali ini bercampur dengan suara perempuan dewasa yang tertawa lirih, panjang, dan menggema di udara malam. Hahaha, suara tawa itu membuat tubuh Sardi gemetar hebat. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan. Ia memejamkan mata sebentar, berusaha menenangkan diri. Namun begitu membuka mata, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Boneka bayi di samping kuali itu bergerak pelan. Awalnya hanya sedikit, seperti digoyangkan angin. Tapi semakin lama semakin jelas, tangan kecil boneka itu bergerak. Lalu terdengar suara lirih, huek, huek, seperti bayi yang tersedak tangis. Sardi tak bisa lagi menahan rasa takut. Ia langsung bangkit dan berlari terberit-berit, meninggalkan tempat itu. Senter kecilnya jatuh, tapi ia tidak peduli. Kakinya berlari secepat mungkin, melintasi jalan setapak, menabrak semak-semak, hingga sampai di rumah dengan nafas turengengga. Setibanya di rumah, wajahnya pucat pasi, keringat membasahi tubuhnya. Istrinya yang kebetulan belum tidur kaget melihat suaminya pulang dengan kondisi seperti itu. Pak, oh no, kok koyo, tanyanya, panik. Sardi hanya bisa menggeleng, mulutnya bergetar, suaranya nyaris tak keluar. Aku ndalok dewe bu. Pansen anak, tangisan bayi ikut tenanan. Katanya terbata-bata. Malam itu Sardi tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali ia memejamkan mata, suara tangisan bayi itu kembali terdengar di kepalanya. Bahkan ia merasa ada sosok yang berdiri di sudut kamar. Meski setiap kali dilihat, tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, cerita tentang Sardi langsung menyebar ke seluruh desa. Orang-orang semakin yakin bahwa gosip tentang Bu Sumiati memang benar adanya. Warga lain semakin takut, tapi anehnya, tetap saja mereka membeli ke warung itu. Seolah ada daya tarik yang tidak bisa dijelaskan, yang membuat orang selalu kembali, meski tahu ada sesuatu yang menyeramkan di baliknya. Ada beberapa orang yang mencoba mendekati Sardi untuk menanyakan lebih detail tentang apa yang ia lihat malam itu. Tapi Sardi hanya menggeleng, matanya kosong, suaranya gemetar. Setiap kali ia mencoba bercerita, aku ra gelem ngomong akeh-akeh. Sing jelas, ojo coba-coba nyedak Warren pas bengi. Sing tak delok kui wis cukup ngegirisi. Aku ora pengen sapa wae ngalami koyo aku. Sejak malam itu, Sardi jadi sering sakit. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, kadang mengigau tengah malam sambil menangis seperti bayi. Istrinya semakin cemas karena setiap kali Sardi mengigau, ia sering menyebut kata-kata aneh, seperti sedang menirukan tangisan bayi yang pernah ia dengar. Wah, begitu terus, hingga membuat seisi rumah tidak bisa tidur. Warga pun semakin yakin bahwa siapapun yang mencoba mengintip atau mencampuri urusan Bu Sumiati akan kena balaknya. Dan semakin hari, cerita tentang suara tangisan bayi dari warung itu semakin menyeramkan, membuat desa itu hidup dalam ketakutan yang tidak pernah reda. Desa itu semakin hari semakin tidak tenang. Sejak kejadian Sardi yang nekat mengintip warung Bu Sumiati, cerita mengenai suara tangisan bayi di malam hari menyebar begitu cepat. Orang-orang yang tadinya hanya mendengar gosip samar, kini mulai mempercayainya sepenuh hati. Semua semakin yakin bahwa Bu Sumiati memang sudah melakukan perjanjian gaib, perjanjian mengerikan yang melibatkan tumbal bayi demi kelancaran dagangannya. Suara lirih orang-orang di pasar, percakapan kecil di teras rumah, bahkan bisik-bisik di pos ronda, semuanya hanya membicarakan satu nama, Bu Sumiati. Ra umum kui, kok warung aiso rame terus? Wong sak kampung sing tukuning kono kabeh. Mbok yo dipikir mesti ana sing ora lumrah, ujar Pak Dul, salah satu warga yang sering nongkrong di pos ronda. Lah piye maneh, aku ya rungokno kabar bayi ilang neng desa seberang. Wong-wong kono curiga nenek bab iku kegandengan karo Sumiati, timpal yang lain. Obrolan seperti itu jadi makanan sehari-hari. Setiap ada kabar bayi hilang, entah di desa tetangga atau bahkan jauh di luar kecamatan, nama Bu Sumiati selalu terseret. Meski tak ada bukti nyata, rasa curiga semakin membesar, seperti api yang disiram bensin. Orang-orang semakin
takut, tapi juga semakin yakin ada kekuatan gaib yang melindungi sekaligus memberi penglaris pada warungnya, yang membuat warga bingung. Meski gosipnya begitu menyeramkan, warung Bu Sumiati tetap tak pernah sepi. Orang-orang seolah tidak bisa menghindar. Ada yang bilang, setiap orang yang sudah sekali belanja di warung itu akan merasa ingin kembali lagi dan lagi. Meski ada rasa was-was di hati, mereka tahu ada sesuatu yang janggal, tapi kaki mereka seakan digerakkan untuk tetap mendatangi warung itu. Ada satu cerita yang membuat bulu kuduk warga semakin berdiri. Seorang ibu muda bernama Sari, yang baru melahirkan 2 bulan lalu, mengaku pernah merasakan kejadian aneh. Suatu malam, ia mendengar suara ketukan di jendela rumahnya. Saat ia membuka sedikit tirai, ia melihat sosok perempuan berdiri di luar. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat, dan yang membuatnya hampir pingsan, perempuan itu menggendong sesuatu yang mirip bayi, tapi matanya kosong, menatap lurus ke arah Sari menjerit, membuat suaminya terbangun. Namun ketika pintu dibuka, sosok itu sudah menghilang. Sejak malam itu, Sari tidak pernah lagi berani keluar rumah setelah maghrib. Ia juga selalu menyalakan lampu minyak di dekat bayinya, takut sesuatu terjadi. Ketika cerita itu sampai ke telinga warga, semua langsung mengaitkan sosok perempuan itu dengan Bu Sumiati. Wis, jelas kui tandane bayi sing digendong kui dudu bayi sejatine, nanging tumbal pesugihan. Begitu kata orang-orang. Suasana desa pun makin terasa mencekam. Orang-orang yang punya bayi kecil jadi sangat waspada. Mereka jarang meninggalkan anaknya sendirian. Bahkan ada yang sampai tidur bareng-rame di satu ruangan agar bisa saling menjaga. Ada yang berkata setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, mereka mencium bau anyir seperti darah yang terbawa angin, seolah berasal dari arah warung Bu Sumiati. Pak RT sempat mencoba menenangkan warganya. Ia mengumpulkan beberapa orang di balai desa, membicarakan gosip yang semakin tak terkendali. Warga kabeh ojo percaya karo omongan sing durung sito. Nek pancen ono bukti, ayo bareng-bareng ndelok. Tapi ojo nganti ngegawe fitnah, nenek koyo ngene, terus bisa rusak hubungan sak desa, ucapnya dengan tegas. Namun, meskipun kata-kata Pak RT cukup masuk akal, nyatanya rasa takut dan kecurigaan warga jauh lebih besar daripada logika. Sementara itu, warung Bu Sumiati tetap berjalan seperti biasa. Setiap pagi, ia membuka pintu warung, tersenyum ramah menyapa pembeli, melayani mereka dengan sigap. Tidak ada yang aneh terlihat dari luar. Justru sikapnya yang selalu ceria membuat orang semakin bingung. Bagaimana mungkin perempuan itu bisa tersenyum begitu lebar, seolah tidak menyimpan apa-apa. Padahal di balik senyumnya, ada gosip mengerikan yang mengitari namanya Bebe Ropa Kali. Ada warga luar desa yang mencoba membeli ke warung itu karena mendengar murah dan lengkapnya barang dagangan di sana. Mereka tidak tahu apa-apa soal gosip, tapi begitu pulang, mereka merasa tidak tenang. Ada yang mengaku bermimpi buruk, melihat bayi menangis dengan darah menetes dari mata. Ada juga yang mimpi bertemu perempuan berpakaian hitam membawa sesajen. Cerita-cerita seperti itu makin menambah keyakinan warga bahwa warung itu memang dijaga oleh makhluk gaib yang haus tumbal. Suatu malam, tepatnya setelah kabar ada bayi hilang di desa lain yang jaraknya sekitar 10 km, warga desa mulai resah luar biasa. Kabar itu cepat sekali menyebar. Bayi laki-laki berusia 6 bulan dilaporkan hilang dari rumah orang tuanya ketika mereka tertidur lelap. Tidak ada jejak pencuri, pintu rumah masih terkunci rapat, jendela tidak terbuka, tapi bayi itu lenyap begitu saja. Polisi pun kebingungan. Warga desa tempat bayi itu hilang menangis histeris. Sebagian percaya ini bukan kasus penculikan biasa, melainkan hilangnya bayi karena diminta oleh makhluk halus pesugihan. Dan seperti sudah bisa ditebak, nama Bu Sumiati kembali disebut-sebut. Iki mesti ana gandengan karo Sumiati. Kabeh kabar bayi ilang kokyo pasedek sedak wektu orange tambah rame. Begitu suara-suara warga bergema di pojok-pojok desa, ada juga orang yang mengatakan bahwa mereka pernah melihat Bu Sumiati berjalan ke arah hutan kecil di pinggiran desa pada tengah malam, membawa sesuatu yang dibungkus kain putih. Dari jauh terlihat jelas bentuknya menyerupai bayi kecil. Namun ketika orang itu mencoba mendekat, sosok Bu Sumiati tiba-tiba menghilang begitu saja, seolah lenyap di telan bumi. Cerita itu semakin memperkuat anggapan
bahwa tumbal bayi adalah bagian dari perjanjian Bu Sumiati. Tidak ada yang berani menanyakan langsung kepadanya, apalagi menghadangnya. Mereka terlalu takut, karena ada keyakinan bahwa siapapun yang berani menentang orang yang sudah melakukan pesugihan akan mendapat balak besar. Sing wani nyelaki wong sing duwe perjanjian, uripe mesti ora suwe, kata orang-orang tua di desa, menakut-nakuti agar warga tidak sembarangan. Namun, ketakutan itu justru membuat suasana semakin tidak terkendali. Warga hidup dalam kecemasan. Setiap kali mendengar tangisan bayi, mereka merasa was-was. Takut itu adalah pertanda. Bahkan ibu-ibu muda sering berkata lirih pada bayinya sebelum tidur. Nangis sing kenceng yole, ben ibuk ngerti nenek kowe aman. Mereka merasa, dengan begitu, jika ada sesuatu yang mencoba mengambil bayi mereka, setidaknya bisa segera diketahui. Suasana semakin mencekam ketika pada suatu malam, seorang warga bernama Pak Samin bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Bu Sumiati duduk di sebuah ruangan gelap. Di depannya ada 3 bayi yang menangis, sementara di belakangnya berdiri sosok hitam tinggi besar, dengan mata merah menyala. Sosok itu mengulurkan tangan ke arah bayi-bayi itu, lalu satu persatu tangis mereka hilang, diganti dengan keheningan yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Samin terbangun dengan tubuh penuh keringat. Nafas turengengga. Ketika ia menceritakan mimpinya kepada tetangga, mereka langsung mengaitkannya dengan gosip pesugihan. Meskipun hanya mimpi, warga semakin percaya bahwa mimpi itu adalah pertanda atau bahkan peringatan gaib. Mereka berbisik-bisik, iki dudu mimpi biasa, iki wahyu. Tandane pancen waren Sumiati dijaga makhluk kuwi. Semakin lama, gosip berubah jadi keyakinan. Meskipun tidak ada bukti nyata, warga desa sudah mantap di hati bahwa tumbal bayi memang menjadi bagian dari kekuatan gaib yang melancarkan usaha Bu Sumiati. Dan keyakinan itu, yang dibarengi dengan rasa takut, membuat suasana desa tidak lagi sama seperti dulu. Malam-malam terasa lebih panjang. Suara angin terdengar seperti tangisan, dan warung Bu Sumiati tetap berdiri, tetap ramai, menjadi misteri yang menakutkan sekaligus tak bisa ditolak oleh siapapun. Sejak kabar tentang tumbal bayi itu semakin menyebar, warung Bu Sumiati makin terasa angker bagi sebagian warga. Mereka yang dulunya tak ragu belanja, sekarang mulai berpikir berkali-kali sebelum melangkahkan kaki ke sana. Namun anehnya, tetap saja ada orang yang entah kenapa merasa seperti ditarik untuk membeli. Seperti ada daya yang memaksa mereka untuk mendatangi warung itu, meskipun hati mereka sudah dicekam rasa takut. Cerita-cerita seram mulai bermunculan dari orang-orang yang sempat belanja di malam hari. Salah satunya dari seorang bapak bernama Karno. Ia bercerita kepada tetangganya sambil wajahnya pucat pasi. Malam itu, ia kehabisan beras dan terpaksa harus pergi ke warung Bu Sumiati karena besok pagi anaknya harus sarapan. Ia sudah ragu sejak awal, tapi karena tidak ada warung lain yang buka malam itu, ia memberanikan diri. Saat masuk ke warung, suasana langsung terasa berbeda. Lampu petromak yang tergantung di langit-langit warung redup, padahal minyaknya penuh. Karno merasa hawa dingin merayap, membuat kulit tangannya merinding. Bu Sumiati menyambutnya seperti biasa, dengan senyum lebar, ramah, seolah tidak ada apa-apa. Tapi yang membuat Karno hampir menjatuhkan barang belanjaannya. Ia melihat sosok hitam tinggi besar berdiri di pojok warung, di dekat tumpukan karung beras. Sosok itu hanya diam, tubuhnya seperti bayangan pekat, dan matanya menyala merah samar. Karno berkeringat dingin. Ia mencoba untuk tidak memperlihatkan rasa takutnya, berpura-pura fokus pada barang belanja. Namun ketika Bu Sumiati menoleh ke arahnya, sosok hitam itu perlahan bergerak, mendekat sedikit demi sedikit, lalu lenyap begitu saja seperti kabut. Karno ingin segera keluar, tapi kakinya gemetar. Ia buru-buru membayar, lalu berlari pulang. Begitu sampai rumah, ia langsung mengunci pintu ropet-ropet dan tidak bisa tidur sampai pagi. Cerita Karno membuat warga semakin yakin bahwa warung itu memang dijaga makhluk gaib. Aku ndelok dewe, karo mataku diu, wong kui gede tenan, luih gede tinimbang manungsa, kata Karno dengan nada gemetar. Sejak saat itu, ia bersumpah tidak akan pernah belanja ke sana lagi, meskipun harus menempuh jarak lebih jauh ke desa sebelah. Cerita lain datang dari seorang pemuda bernama Jaya. Ia sempat belanja minyak goreng suatu malam. Saat menunggu Bu Sumiati mengambilkan barang dari rak, Jaya mendengar suara lirih dari arah karung beras.
Awalnya ia pikir hanya suara tikus, tapi semakin lama suara itu jelas berupa tangisan bayi. Wah, suaranya kecil, tapi menusuk telinga, membuat jantung Jaya berdegup kencang. Ia melangkah pelan ke arah karung beras, mencoba memastikan. Dan saat ia mendekat, karung itu bergerak sedikit, seperti ada sesuatu di dalamnya yang meronta. Jaya langsung mundur dengan wajah pucat. Bu Sumiati hanya tersenyum, seolah tidak mendengar apa-apa. "Ora ana opo-opo, lemong tikus melebukae," katanya dengan santai. Tapi Jaya tahu betul, suara itu bukan suara tikus. Itu suara bayi. Suara yang masih terjenjen di telinganya. Hingga berhari-hari setelah kejadian itu, yang paling membuat desa gempar adalah cerita dari seorang ibu muda bernama Lastri. Malam itu ia ke warung Bu Sumiati sendirian, karena anaknya mendadak demam dan butuh membeli obat gosok. Warung sepi, hanya ada Bu Sumiati di balik meja kayu panjangnya. Saat Lastri memilih barang, ia merasakan ada yang aneh. Dari bawah meja, terlihat sekelebat tangan kecil yang pucat, menjulur keluar sebentar lalu menghilang. Lastri menjerit kecil, hampir menjatuhkan barang yang ia pegang. Ia buru-buru menatap ke bawah meja, tapi tidak ada apa-apa. Hanya lantai tanah yang gelap. Bu Sumiati menoleh dengan wajah tenang, bahkan sedikit tersenyum, lalu berkata dengan nada datar, "Anak tikus kadang melebu ngisor kono bu, ojo wedi." Tapi Lastri tahu, yang ia lihat tadi bukan tangan tikus. Itu jelas tangan bayi kecil, dengan jari-jari mungil yang bergerak pelan. Sejak kejadian itu, Lastri tidak pernah lagi berani keluar rumah sendirian di malam hari. Ia selalu meminta suaminya yang pergi belanja. Cerita tentang tangan bayi itu pun menyebar cepat, menambah panjang daftar teror yang terjadi di warung Bu Sumiati. Warga semakin yakin bahwa semua hal aneh yang mereka alami bukan kebetulan. Sosok hitam besar, tangisan bayi dari karung beras, tangan kecil dari bawah meja, semuanya bukan sekadar bayangan atau halusinasi. Mereka percaya itu adalah manifestasi dari perjanjian gaib Bu Sumiati dengan makhluk halus penunggu warungnya. Namun anehnya, meskipun begitu banyak teror terjadi, warung itu tetap berjalan seperti biasa. Siang hari tetap ramai, banyak pembeli datang, seolah tidak ada yang berubah. Orang-orang yang datang di siang hari memang jarang melihat keanehan. Mungkin karena meklok-meklok itu hanya menampakkan diri saat malam. Tapi gosip tentang teror itu sudah cukup untuk membuat sebagian besar warga memilih menghindar. Malam-malam di desa menjadi semakin mencekam. Setiap kali lewat dekat warung Bu Sumiati, orang-orang merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ada yang bilang mereka mendengar suara lirih bayi menangis. Ada yang mencium bau amis darah bercampur kemenyan. Bahkan ada seorang pemuda yang nekat lewat depan warung saat pulang dari ronda. Ia bersumpah melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di atap warung, menatap ke bawah sambil menggendong bayi. Semakin lama, cerita-cerita itu membuat warga hidup dalam ketakutan. Mereka sudah tidak berani lagi membicarakan Bu Sumiati terlalu keras, hanya berbisik-bisik di antara sesama. "Wis, ojak rem-rem, sing penting awake diu, aman," kata orang-orang tua memperingatkan. Karena ada kepercayaan, siapapun yang terlalu banyak ikut campur atau membicarakan orang yang sudah punya perjanjian gaib bisa kena getahnya. Namun rasa takut itu justru membuat suasana desa semakin tegang. Malam terasa lebih panjang. Angin berdesir membawa aroma anyir, dan suara-suara aneh seolah datang dari segala arah. Warung Bu Sumiati, meski tampak biasa dari luar, kini menjadi pusat teror yang menakutkan, sekaligus misteri yang belum ada jawabannya. Orang-orang hanya bisa berdoa, berharap teror itu tidak sampai merenggut nyawa mereka. Tapi jauh di dalam hati, mereka tahu, selama warung itu masih berdiri, rasa takut itu tidak akan pernah hilang. Karena setiap malam, terutama di malam Jumat Kliwon, suara bayi menangis itu akan selalu kembali, menghantui setiap sudut desa. Malam itu, desa mendadak geger. Bu Sumiati yang biasanya selalu terlihat membuka warung dari pagi hingga malam, tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Pagi harinya, warga yang biasa mampir untuk belanja menemukan warung terkunci rapat. Gembok besi menggantung kuat di pintu kayu. Namun yang membuat bulu kuduk mereka berdiri, dari dalam warung samar-samar terdengar suara bayi menangis. Suaranya lirih, sesekali diselingi suara perempuan tertawa pelan. Tawa yang membuat darah mengalir lebih cepat karena begitu aneh dan mengerikan.
Warga hanya saling pandang. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat ke pintu. Seorang bapak tua memberanikan diri menempelkan telinga ke dinding kayu. Dan benar saja, suara itu jelas sekali. Tangisan bayi, diiringi dengan tawa seorang perempuan. Astagfirullah, iki opo tuh sejatine, gumamnya sambil mundur dengan wajah pucat. Berita itu menyebar cepat ke seluruh penjuru desa. Siang itu banyak warga berkumpul di depan warung, membicarakan apa yang harus dilakukan. Ada yang mengusulkan memanggil polisi, ada juga yang ingin memanggil kiai untuk memeriksa. Tapi sebagian besar hanya diam, takut jika mereka ikut campur, malah mendapat bala. Hingga malam tiba, warung itu tetap terkunci. Anehnya, meski tidak ada lampu di dalam, dari sela-sela papan kayu, kadang tampak cahaya redup berwarna merah, seperti nyala bara api. Warga yang lewat mengaku mendengar suara-suara aneh, bukan hanya tangisan bayi, tapi juga suara langkah kecil berlarian di dalam, suara barang jatuh, bahkan bisikan yang menyebut nama mereka. Suatu ketika, seorang pemuda bernama Surya nekat mencoba membuka gembok itu. Ia membawa linggis dan ingin membuktikan pada warga bahwa semua ini hanyalah kebetulan, hanya halusinasi belaka. Dengan tangan gemetar, ia menghantam gembok besi itu. Tapi anehnya, baru sekali pukulan terdengar jeritan melengking dari dalam warung, membuat semua orang yang menonton kaget dan berteriak ketakutan. Surya pun menjatuhkan linggisnya dan berlari menjauh. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang berani menyentuh gembok warung Bu Sumiati. Warung itu dibiarkan terkunci rapat, seakan-akan memang bukan lagi milik manusia, melainkan sudah beralih menjadi milik makhluk lain. Hari demi hari berlalu, Bu Sumiati tak kunjung kembali. Tidak ada kabar, tidak ada jejak, seolah ia lenyap di telan bumi. Sebagian warga percaya ia telah dijemput oleh makhluk yang memberi kekayaan kepadanya sebagai bagian dari perjanjian pesugihan. Ada pula yang bilang, ia sengaja menghilang untuk menghindari amukan warga yang sudah mulai mencurigai perbuatannya. Tapi satu hal yang membuat semua orang sepakat, ada sesuatu yang tidak wajar dengan warung itu. Semakin lama, warung yang kosong itu justru semakin menyeramkan. Papan kayu yang mulai lapuk, cat tembok yang terkelupas, dan rumput liar yang tumbuh di sekitarnya menambah kesan angker. Tetapi yang paling membuat orang enggan mendekat adalah suara-suara gaib yang terus terdengar, terutama di malam hari. Orang yang lewat pada tengah malam sering mencium bau anyir darah yang menusuk hidung. Kadang terdengar suara bayi menangis, diikuti suara perempuan yang bersenandung lagu Jawa lama, lirih tapi jelas, membuat bulu kuduk meremang. Ada juga yang mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di depan pintu warung, sambil menggendong sesuatu yang tampak seperti kain putih. Namun ketika diperhatikan lebih seksama, kain itu ternyata berbentuk seperti tubuh bayi kecil. Warga sudah mencoba mengusir hal-hal gaib itu dengan memanggil seorang kiai dari desa sebelah. Sang kiai datang dengan membawa air doa dan membacakan ayat-ayat suci di depan warung. Malam itu, suara tangisan bayi sempat menghilang dan suasana terasa lebih tenang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Hanya berselang 3 malam, suara itu kembali terdengar, bahkan lebih jelas dan lebih sering dari sebelumnya. Beberapa warga mulai percaya bahwa warung itu sudah benar-benar menjadi tempat tinggal makhluk halus, dan gangguan tidak akan pernah bisa dihilangkan. Mereka pun memilih untuk tidak lagi membicarakan warung itu, seakan-akan ingin menutup mata dan telinga. Tapi tetap saja, rasa penasaran tidak bisa hilang begitu saja. Anak-anak muda seringkali nekat menguji nyali dengan melewati warung itu tengah malam. Ada yang bercerita melihat sekelebat bayangan hitam berlari melintas. Ada pula yang merasa pundaknya ditepuk dari belakang, padahal tidak ada siapa-siapa. Dan ada seorang pemuda yang hampir pingsan karena melihat wajah pucat Bu Sumiati muncul di jendela warung, menatap dengan senyum menyeramkan. Padahal semua orang tahu ia sudah lama menghilang. Cerita demi cerita itu akhirnya menjadi legenda di desa. Setiap kali ada yang baru datang, mereka pasti mendengar kisah tentang warung sembako Bu Sumiati. Orang tua sering menekat-nakuti anak-anaknya, ojo dolan cedak woren Bu Sumiati. Nenek Rati Aluha pengen ketemu Deme. Waktu terus berjalan, tahun berganti, tapi warung itu tetap dibiarkan berdiri kosong. Papan kayu makin rapuh, atapnya bocor, rumput liar menjalar menutupi dinding.
Namun suara-suara aneh itu tidak pernah benar-benar hilang. Hingga kini, orang-orang yang lewat masih sering mencium bau anyir darah, mendengar suara bayi menangis, dan merasakan hawa dingin menusuk tulang ketika melewati warung itu. Terutama saat malam Jumat Kliwon, misteri tentang Bu Sumiati pun tak pernah terjawab. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, apakah masih hidup atau sudah mati. Tidak ada yang bisa memastikan apakah benar ia menggunakan tumbal bayi untuk pesugihan, atau hanya gosip yang kebetulan cocok dengan kejadian aneh di warungnya. Yang pasti, cerita tentang warung sembako itu telah menjadi bagian dari kisah kelam desa. Diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan bagi mereka yang masih penasaran, cukup sekali saja mencoba melewati depan warung itu di malam hari. Karena siapapun yang sudah mendengar suara tangisan bayi dari dalam, akan selalu membawa rasa takut itu pulang bersama mereka. Rasa takut yang tidak akan pernah hilang, sama seperti misteri yang tidak pernah terjawab. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.